selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Begitu ya? Sayang sekali. Aku ingin bertemu seseorang dari surga roh. Iwan menghela nafas. Long Ijun terkekeh mendengar kata-katanya dan berkata, selain memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi dan lebih berpengetahuan karena dunia mereka yang lebih luas, sebenarnya tidak banyak perbedaan di antara kita. Bukannya orang-orang dari surga atas adalah entitas yang berbeda? Begitu. Masuk akal. Iwan mengangguk. Baiklah, ayo kita berangkat. Sekte-sekte lain sudah berkumpul di lokasi. Para anggota kuil inti naga meninggalkan gedung dan mengikuti sekte-sekte lain ke area berkumpul yang hanya berjarak beberapa mil dari tempat penginapan mereka. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di area berkumpul, di mana lebih dari 100 sekte berkumpul dan berdiri terpisah satu sama lain, tetapi dengan tertib, hampir seperti formasi militer besar yang bersiap untuk perang. Kuil inti naga berdiri tepat di depan formasi besar ini. Meskipun banyak sekte telah tiba sebelum mereka, ada tempat kosong di depan dengan sekte-sekte lain menempati tempat-tempat di belakangnya, seolah-olah tempat itu sengaja dikosongkan untuk kuil inti naga. Setiap sekte memiliki sekitar 5 hingga 10 orang yang ikut serta, tetapi ada juga sekte yang membawa lebih dari 100 orang, sebagian besar untuk menonton. Sembari semua orang di sana menunggu utusan dari surga roh itu muncul, Yuan menoleh ke alam mistik yang berada di kejauhan, berharap dapat melihat sosok tanpa wajah itu lagi. Xiaohua, Feng Feng, apakah hanya aku yang melihatnya atau kalian berdua juga melihat sosok tanpa wajah itu? Yuan memutuskan untuk bertanya kepada dua master yang bersemayam di dalam tubuhnya. Xiaohua belum pernah melihat orang seperti itu. Saya juga tidak, Tuan Muda. Apakah Anda yakin tidak sedang berhalusinasi? Aku yakin, bahkan ia memanggilku. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa agak nostalgia saat melihat sosok tanpa wajah ini. Hampir seperti pernah melihatnya sebelumnya. Tapi itu tidak mungkin. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Yuan menghela nafas dalam hati. Tiba-tiba, Xiaohua berkata dengan suara serius. Kakak Yuan, berhati-hati. Ada banyak orang yang melihat ke arah kita sekarang. Meskipun aku tidak bisa memastikan bahwa mereka melihatmu, kemungkinan besar memang begitu. Mendengar perkataan Xiaohua, Yuan menyadari mengapa ia merasa tidak nyaman selama beberapa waktu. Jadi itu disebabkan oleh tatapan-tatapan itu. Lagi pula kuil inti naga cukup populer. Aku tidak akan heran jika mereka menatap kita, kata Yuan. Meskipun itu benar, tatapan yang mereka berikan berbeda dari tatapan agum atau takjub, dan lebih terlihat seperti mereka mencoba melihat menembus masker Anda, Tuan Muda, tambah Feng Feng. Tubuh Yuan bergetar setelah mendengar kata-kata itu, dan ia bertanya-tanya dalam hati. Tidak mungkin pemain lain, kan? Memang orang-orang yang menatap Yuan itu semuanya adalah pemain yang terpilih untuk berpartisipasi di alam mistik. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak setinggi Yuan yang merupakan seorang master roh, mereka semua menunjukkan talenta yang menjanjikan, belum lagi fisik mereka yang berperingkat surga. Meskipun para master sekte dan tetua sekte semuanya salah mengira Yuan sebagai tetua sekte karena tingkat kultivasinya di ranah master roh, tetapi para pemain tidak tertipu oleh kultivasinya, terutama karena pemain Yuan terkenal dengan masker hitamnya sejak kompetisi kecapi, dan semua orang tahu bahwa ia berada di kuil esensi naga. Oleh karena itu mereka mengharapkan ia muncul di alam mistik. Dan seperti yang diharapkan para pemain Yuan pun muncul. Jadi itu dia Yuan si pemain terkenal ya. Meskipun aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya, dia memancarkan aura yang sama seperti ketua sekte Jita. Aura yang sama-sama mendominasi. Salah satu pemain di sana berpikir dalam hati. Pemain Yuan, tunggu saja. Jika kita bertemu di alam mistik, aku akan merobek masker dari wajahmu dan mengungkapkan identitasmu ke dunia. Pikir yang lain. Pemain Yuan, aku penasaran seperti apa penampilannya di balik masker hitam itu. Beberapa waktu kemudian, suasana di tempat itu mulai berubah. Dan meskipun awalnya perubahannya halus, semua pemimpin sekte di sana menyadarinya. Setelah merasakan perubahan ini, mereka semua berkata kepada murid-muridnya, utusan itu datang. Berdirilah tegak dan jangan mengeluarkan suara sedikit pun anjaukan diperintahkan untuk berbicara. Seluruh tempat itu langsung menjadi sunyi senyap, dan semua orang di sana menunggu dengan cemas kedatangan utusan itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan sebuah portal besar muncul di atas sekte-sekte, mengejutkan para pemimpin sekte. Tunggu. Apa yang terjadi? Ini, seseorang dari surga atas secara pribadi ingin turun ke surga bawah. Apakah kali ini mereka mengirim utusan untuk mengawasi alam mistik secara pribadi?
Biasanya para ahli dari surga roh hanya akan menggunakan semacam harta benda untuk berbicara dengan mereka dari atas, dan jarang sekali mereka turun ke surga bawah secara langsung. Bahkan terakhir kali seorang utusan sejati muncul di surga bawah untuk alam mistik adalah lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Mungkin inilah yang sebenarnya dimaksud oleh rumor-rumor itu, bahwa seorang utusan sejati akan datang. Energi spiritual di area itu mulai bergejolak dan mulai mengalir deras ke arah portal di langit. Beberapa saat kemudian, aura dominan muncul, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami siapapun di sana, bahkan para pemimpin sekte pun. Tetapi dua orang mengenali aura semacam ini, Feng Yuxiang dan Xiao Hua, yang pernah mengalaminya sendiri belum lama ini ketika pertama kali bertemu Yuan, dan Xiao Hua yang bisa memancarkan aura yang sama, aura seorang di ranah Raja Roh. Tuan muda, itu kultivator di ranah Raja Roh. Seorang kultivator di ranah Raja Roh sedang menurun, kata Feng Yuxiang kepadanya dengan suara bersemangat. Apa? Selevel dengan Xiao Hua? Yuan terkejut mendengar ini, karena ini pertama kalinya ia melihat kultivator lain yang selevel dengan Xiao Hua sejak ia mulai bermain game. Setelah beberapa saat penuh ketegangan, Yuan dan yang lainnya dapat melihat sebatang sosok muncul dari portal, seorang laki-laki tua berjubah hitam dan merah. Selamat datang di surga bawah, utusan senior. Para pemimpin sekte dan ahli di sana semuanya membungkuk kepada laki-laki berpakaian hitam itu setelah ia turun. Laki-laki tua ini menyapu kerumunan dengan tatapan tenang, kemudian mengangguk dan berbicara dengan suara tak cuah. Nama keluarga saya Nie. Bisa kalian panggil saya Senior Nie, dan saya berasal dari Akademi 9 Susun, salah satu dari 7 akademi roh di surga roh. Meskipun berbicara dengan nada tenang, suaranya terdengar sangat jelas bagi semua orang di sana. Hampir seperti dia berdiri tepat di depan mereka. Aku diutus ke surga bawah ini untuk satu, tidak, dua tujuan. Pertama dan terpenting, aku akan mengawasi alam mistik. Dan kedua, aku mencari bakat-bakat potensial untuk kubawa ke surga ruh bersamaku. Apa? Orang-orang di sana mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa setelah mendengar kata-kata Senior Nie. Senior Nie melanjutkan pembicaraannya, mengabaikan reaksi terkejut orang-orang. Namun, saya hanya dapat membawa sejumlah orang yang sangat terbatas. 3 orang tepatnya. Oleh karena itu, saya akan memilih peserta dengan potensi terbesar dan hasil terbaik di alam mistik untuk ikut bersama saya. Jika Anda berhasil terpilih, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid di salah satu dari 7 akademi ruh. Dan tergantung pada potensi Anda bahkan mungkin langsung menjadi murid batin. Ketujuh akademi ruh adalah sekte paling bergengsi dan berpengaruh di surga ruh, dengan sumber daya dan teknik surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Banyak kultivator bermimpi menjadi murid di salah satu dari 7 sekte ini, tetapi seseorang harus melalui ujian yang ketat sebelum diterima sebagai murid. Namun, Anda akan dapat melewati ujian tersebut dan langsung menjadi murid jika Anda terpilih. Para murid di sana gemetar karena gembira setelah mendengar kata-kata Senior Nie. Jika mereka berhasil terpilih untuk pergi ke surga ruh bersama Senior Nie, masa depan mereka pasti akan sukses. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Adapun para pemimpin sekte dan tetua sekte di sana, meskipun mereka senang atas kesempatan besar yang didapatkan murid-muridnya, mereka juga cukup iri kepada para murid, karena sebagian besar dari mereka juga bermimpi untuk naik ke surga ruh. Sementara itu, para pemain di sana bahkan lebih bersemangat. Jika aku berhasil naik ke surga ruh sebelum mencapai Grand Master Ruh, aku akan langsung berada di depan setiap pemain di surga bawah. Dan bahkan ada kemungkinan besar aku bisa melampaui pemain Yuan yang tampaknya tak tertandingi. Para pemain berpikir dalam hati. Setelah saya memperkenalkan diri, izinkan saya bercerita tentang alam mistik, kata Senior Nie. Setelah menarik nafas dalam, dia melanjutkan. Mari kita bahas aturan-aturan di alam mistik. Dengan demikian, aturan ini sebagian besar ditetapkan oleh alam mistik, dan bukan sesuatu yang saya atau siapapun dapat kendalikan. Anda dapat menganggapnya sebagai aturan dunia tersebut. Pokoknya, pertama dan terpenting, Anda tidak akan memiliki pengaruh di alam mistik. Begitu memasuki gerbang alam mistik, tingkat kultivasi Anda akan terhapus, dan Anda harus mulai dari nol. Namun, ini hanyalah sementara, karena tingkat kultivasi Anda akan kembali setelah Anda keluar. Selain itu, energi spiritual apapun yang Anda peroleh saat berada di dalam akan mempengaruhi tingkat kultivasi sebenarnya Anda. Jadi Anda bahkan akan melihat peningkatan kultivasi setelahnya, tergantung pada berapa banyak yang Anda peroleh di dalam.
Setelah memberi waktu beberapa saat bagi orang-orang untuk mencerna informasi tersebut, seniornya melanjutkan. Selanjutnya, harta karun tidak diperbolehkan masuk ke alam mistik. Jika kalian memiliki sesuatu yang bukan bagian dari tubuh kalian, kalian akan ditolak oleh alam mistik sampai kalian menyingkirkan harta karun tersebut. Adapun aturan ketiga yang berkaitan dengan aturan kedua, sama seperti harta karun, kalian tidak diperbolehkan membawa binatang ruh kalian ke alam mistik, karena mereka dianggap sebagai entitas tersendiri. Tentu saja, kalian dapat membawa binatang ruh kalian ke dalam jika kalian memberinya token. Namun itu akan mengurangi satu tempat berharga, jadi kalian harus mempertimbangkan apakah itu sepadan atau tidak. Yuan mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Bagaimana dengan Xiaohua dan Feng Yufang? Apakah ini berarti mereka harus tetap di luar sementara dia masuk ke dalam? Sepertinya kami tidak bisa mengikuti Anda masuk ke alam mistik, Tuan Muda. Feng Feng tiba-tiba berkata kepadanya. Kecuali jika kita mengambil tempat kedua murid itu dari mereka, tambahnya. Namun sebelum Yuan sempat berkata apapun, seniornya melanjutkan. Selain itu, hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang diperbolehkan masuk ke alam mistik. Adapun mereka yang memiliki binatang ruh sebagai pembantu, hewan ajaib tersebut harus berusia kurang dari 100 tahun. Berusia 100 tahun? Kayaknya aku juga tidak akan bisa masuk deh. Feng Yufang mengeluh. Bagaimana denganmu, Xiaohua? Kamu manusia, jadi seharusnya kamu bisa masuk, kecuali jika usiamu sudah di atas 30 tahun, kata Feng Yufang kepadanya. Namun Xiaohua tidak menanggapinya dan tetap diam. Tidak apa-apa kalian berdua, sekalipun kalian bisa masuk bersamaku, aku tidak bisa mengambil tempat dari mereka. Mereka sudah mendapatkannya dan akan sangat tidak sopan jika kita mencurinya, kata Yuan kepada mereka. Aku tahu, Tuan Muda, aku hanya bercanda. Aturan selanjutnya, setelah kalian memasuki alam mistik, kalian punya waktu 30 hari untuk menunjukkan hasil dan mendapatkan poin. Kalian bisa mendapatkan poin dengan meningkatkan kultivasi, membunuh binatang ruh, menemukan harta karun, menyelesaikan ujian, dan banyak cara lainnya. Jika kalian berhasil mendapatkan sejumlah poin tertentu, kalian akan dapat memasuki pagoda mistik di suatu tempat di dalam alam mistik. Adapun apa yang ada di dalam pagoda mistik, aku tidak bisa memberitahumu. Tidak ada siapapun yang bisa. Mengapa? Karena belum ada satupun yang berhasil memasuki pagoda mistik sebelumnya, kata senior Nie. Lalu dia melanjutkan dengan senyum tipis di wajahnya. Jika kamu berhasil memasuki pagoda mistik, kamu dijamin akan datang ke surga ruh bersamaku. Jadi ingatlah itu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keselamatan Anda di alam mistik. Meskipun Anda tidak akan langsung mati jika meninggal di dalam, ada kemungkinan itu akan mempengaruhi kultivasi Anda setelah Anda meninggalkan tempat itu. Jadi jangan anggap remeh kematian di dalam just karena Anda tidak akan benar-benar mati. Senior Nie melanjutkan. Jika Anda meninggal di dalam alam mistik, Anda akan langsung diteleportasi keluar dari alam mistik. Dan Anda tidak akan dapat masuk untuk kedua kalinya, karena setiap individu hanya dapat masuk ke alam mistik sekali dalam seumur hidup mereka. Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk saat ini. Apakah ada dari para pemimpin sekte di sini yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum saya membagikan token? Senior Nie menyapu kerumunan dengan tatapan tenang. Suasana di tempat itu tetap hening. Meskipun semua ketua sekte memiliki pertanyaan di benak mereka, pertanyaan-pertanyaan itu tidak berkaitan dengan alam mistik yang telah mereka lihat berkali-kali sebelumnya. Dan mungkin akan menyinggung senior Nie jika mereka membahasnya dalam situasi mereka saat ini. Kalau begitu, saya akan mulai membagikan token sekarang. Setelah menarik napas dalam-dalam, senior Nie berkata, peringkat pertama, Istana Langit dan Bumi, 7 token. Istana Langit dan Bumi hadir senior Nie. Pemimpin sekte Istana Langit dan Bumi menjawab dengan lantang. Kemudian senior Nie melemparkan 7 token berbentuk persegi yang terbuat dari bahan biru yang menyerupai giok ke arah ketua sekte Istana Langit dan Bumi. Setelah menerima tanda-tanda pemberian itu, ketua sekte membungkuk dengan hormat. Diterima. Terima kasih senior Nie. Senior Nie mengangguk sebelum melanjutkan. Peringkat kedua, Gunung Pedang Agung, 6 token. Gunung Pedang Agung hadir senior Nie. Ketua sekte di tempat itu menjawab dan senior Nie menyerahkan 6 token kepada mereka. Peringkat ketiga, Sekte Tinju Berapi, 5 token. Sekte Tinju Api hadir senior Nie. Peringkat keempat, Sekte Azur Phoenix, 4 token. Peringkat kelima, Taman Peri Teratai Ungu, 3 token. Peringkat keenam, Akademi Pedang Beku, 3 token. Peringkat ketujuh, Kuil Esensi Naga, 3 token. Peringkat ke-8,
Three Poisons Manor, 2 token. Peringkat ke-9, Sekte Totem Surgawi, 2 token. Peringkat ke-10, Sekte Telapak Berlian, 2 token. Setelah menyebutkan 10 sekte teratas, Senior Ni berkata, sisanya akan mendapatkan 1 token masing-masing. Kemudian dia melemparkan lebih dari 100 token ke bawah, masing-masing terbang ke salah satu pemimpin sekte di sana. Secara total, ada 150 token yang dibagikan oleh Senior Nie, yang berarti hanya akan ada 150 peserta yang memasuki alam mistik. Alam mistik akan terbuka saat matahari terbit besok, dan aku tidak akan kembali sampai saat itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Senior Ni terbang pergi dengan cepat dan menghilang dari tempatnya seolah-olah dia terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Begitu Senior Ni benar-benar pergi, semua orang di sana menghela napas lega, merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari tubuh mereka. Ketika mereka yakin bahwa Senior Ni tidak akan tiba-tiba kembali, formasi besar itu mulai hancur dan para anggota sekte kembali ke penginapan mereka masing-masing. Mari kita kembali juga, kata Long Yijun kepada mereka. Yuan dan yang lainnya mengangguk dan mengikuti Long Yijun kembali ke gedung itu. Namun sebelum mereka sampai ke gedung itu, seseorang tiba-tiba berteriak keras, "Pemain Yuan!" Tubuh Yuan secara tidak sadar berhenti berjalan dan berbalik setelah mendengar namanya dipanggil oleh suara yang terdengar asing. Ketika dia menoleh, ada seorang pria tampan dengan rambut hitam pendek dan wajah dingin berdiri di belakangnya, berusia sekitar 20 tahun. "Ingatlah namaku, Kaisar Petir. Aku tidak peduli siapa kau, tapi aku akan segera melampauimu. Tunggu saja," kata pemain yang terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu pemain top saat ini dengan ekspresi serius di wajahnya. Namun sebelum Yuan sempat menjawab, Kaisar Petir berbalik dan pergi. "Kaisar Petir, mengapa namanya terdengar begitu familiar?" Yuan bertanya. Lalu dia teringat. Oh benar, Euro pernah menyebut namanya. Sebelumnya, pemain top yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Yuan menyipitkan matanya ke arah Kaisar Petir dan melihat tingkat kultivasinya. "Ranha prajurit roh tingkat 6, ya? Apakah kau mengenal murid dari Gunung Pedang Agung itu?" tanya Long Yijun kepadanya. "Tidak begitu." Yuan menggelengkan kepalanya dan mereka mulai berjalan lagi tak lama kemudian. Namun pemain lain memanggil Yuan setelah beberapa langkah. "Pemain Yuan, jika kau berani, tunjukkanlah wajah di balik masker itu." Pemain ini terang-terangan meminta Yuan untuk mengungkapkan identitasnya dengan nada kurang ajar. Yuan menatap seorang pemuda yang bertampilan lonyol itu sejenak, sebelum melanjutkan berjalan, sama sekali mengabaikan pemain tersebut. "Hei, pikirmu kau mau pergi kemana?" Pemain itu mencoba mendekati Yuan, tetapi sayangnya, El Tua Yuanstian berdiri di antara mereka dan berkata, "Jika kau ingin berbicara dengan murid-murid kami, kau harus membawa Master Sekte bersamamu." Pemain itu menelan ludah gugup dengan gusar karena merasakan tekanan tak terlihat dari El Tua Yuanstian, dan dia memutuskan untuk berbalik dan melarikan diri. "Aku akan melakukan apapun untuk melihat wajahmu, pemain Yuan. Sampai jumpa di alam mistik, hahaha." Pemain itu tertawa terbahak-bahak sambil menghilang di jauhan. "Kau punya banyak sekali teman murid Yuan," kata El Tua Yuanstian kepadanya. Seandainya itu benar saja, Yuan menghela napas. Beberapa pemain lain mencoba mendekati Yuan setelah orang terakhir, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, El Tua Yuanstian selalu berdiri di jalan mereka dan menghalangi mereka. Dan tidak mau kalah dari El Tua Yuanstian, El Tua Shan juga melakukan hal yang sama, bahkan berebut untuk menghalangi pemain lain. "Pemain Yuan, silahkan berjabat tangan dengan saya." Suara lain terdengar, kali ini dari seorang pemain wanita. "Tolong menjauh, murid-murid kami tidak ingin berbicara dengan tamu-tamu manapun saat ini." El Tua Shan segera memblokir pemain wanita ini. Namun Yuan berhenti berjalan dan berbalik, berpikir dalam hati, suara ini terdengar sangat familiar. Ketika Yuan berbalik dan akhirnya melihat wajah pemain wanita itu, matanya terbelalak, dan dia hampir saja menyebut namanya karena terkejut. Wang Shuying, apa yang dia lakukan di sini? Benar, orang ini adalah Wang Shuying, cucu Dr. Wang. Begitu, maaf mengganggu. Wang Shuying menghela napas setelah dimarahi oleh El Tua Shan, dan dia berbalik dengan ekspresi sedih di wajahnya. Namun suara tegas tiba-tiba terdengar, menghentikan langkahnya. "Tunggu." "Hah?" Wang Shuying menoleh, dan dengan kejutannya, Yuan sedang menatapnya bahkan berjalan ke arahnya. "Murid Yuan?" tanya El Tua Shan dengan matanya melebar. Dia mengabaikan semua kultivator pria ketika mereka mencoba mendekatinya, tetapi ketika seorang wanita muda yang cantik mendekatinya, dia tidak keberatan, bahkan menanggapinya. Beberapa saat kemudian, Yuan berdiri di depan Wang Shuying yang terdiam.
Lalu dia mengulurkan tangannya, seolah-olah meminta jabat tangan. Wang Shuying menatap tangan Yuan dengan tatapan lalung, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. "Kau ingin berjabat tangan kan?" tanya Yuan dengan suara yang rendah agar dia tidak mudah mengenalinya, membuyarkan lamunannya. "Ya, maaf terlambat." Wang Shuying mengangguk begitu segera meraih tangan Yuan dan berjabat tangan dengan erat. Betapa indahnya dan jernihnya mata itu, mengingatkanku pada seseorang. Pikir Wang Shuying dalam hati, ketika ia menatap mata Yuan yang cerah melalui lubang-lubang di topeng. Merasa nostalgia karena suatu alasan, seolah-olah ia pernah melihat mata itu sebelumnya. Meskipun berjabat tangan lebih lama dari biasanya, Wang Shuying tidak melepaskan tangannya dari Yuan, seolah-olah dia melupakannya setelah melihat tatapan matanya. "Oh, maaf." Wang Shuying buru-buru melepaskan genggamannya begitu menyadari situasinya. "Ngomong-ngomong, saya Tabib Wang, dan saya berasal dari lembah pengobatan. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu denganmu, pemain Yuan. Terima kasih telah berjabat tangan dengan saya, dan semoga beruntung di alam mistik." Wang Shuying memberi Yuan julukannya, sama sekali tidak menyadari bahwa Yuan sudah mengetahui identitas aslinya. Tabib Wang. Yuan mengangkat alisnya mendengar namanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk dalam diam. Setelah Wang Shuying pergi, Yuan kembali bergabung dengan yang lain. "Yuan, gadis itu Tabib Wang." Mei Shu juga mengenali Wang Shuying karena ia sering mengunjungi rumah sakit Dr. Wang bersama Yuro. "Iya, itu Wang Shuying," Yuan membenarkan. "Sama sepertimu, dia tampak hampir sama seperti saat masih muda, jadi aku langsung tahu itu dia." "Jadi kau mengenalnya?" tanya Tetua Shan. Yuan mengangguk. "Ya, dia teman baikku." Tetua Shan menjadi semakin bingung setelah mendengar kata-kata tersebut, karena situasinya barusan tampak sangat berbeda, hampir seperti pertemuan pertama mereka, terutama karena Wang Shuying tampaknya tidak mengenalnya. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke penginapan mereka. Dari dalam, Yuan berkata, "Karena aku tidak bisa membawa harta karun ke dalam, aku tidak akan bisa menyembunyikan wajahku. Adakah cara untuk mengatasi ini?" Long Yijun kemudian berkata, "Itu mudah. Kau cukup memakai masker biasa di dalam." "Jadi begitu. Aku bisa pergi membelinya sekarang juga," kata Tetua Shan. "Terima kasih atas bantuanmu," kata Yuan kepadanya. Tetua Shan segera meninggalkan tempat itu untuk membeli beberapa masker untuk Yuan. Long Yijun kemudian berkata, "Ini adalah token untuk alam mistik. Jangan sampai hilang, atau kalian tidak akan bisa memasuki alam mistik." Kemudian dia memberikan token biru kepada setiap peserta. "Adapun hartamu, kau bisa menyerahkannya kepadaku sekarang atau sebelum kau memasuki alam mistik besok. Aku akan menyimpannya untukmu," kata Long Yijun. Gaudonia dan Sheki J menyerahkan cincin spasial dan kantung penyimpanan mereka kepada Long Yijun beberapa saat kemudian. "Bagaimana denganmu, murid Yuan? Aku bisa menyimpannya untukmu, atau kau bisa meminta rekan daumu untuk menyimpannya untukmu," tanya Long Yijun setelah itu. "Xiao Ho akan menyimpan hartamu untukmu besok, kakak Yuan." Xiao Ho tiba-tiba berkata kepadanya, "Tidak apa-apa ketua sekte, aku punya orang lain yang akan menjaga harta bendaku tetap aman," kata Yuan kepadanya. "Baiklah kalau begitu." Long Yijun mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah orang lain akan menyimpan hartanya? Siapa lagi selain Mei Shu yang akan melakukan itu? Beberapa saat kemudian, Long Yijun membubarkan mereka hingga besok. Yuan dan Mei Shu keluar dari permainan untuk beristirahat mempersiapkan acara besar besok. Sembari menyiapkan makan malam, Mei Shu memeriksa lelangan, tetapi harganya hanya naik beberapa ratus ribu sejak terakhir dia memeriksanya. Lelangannya hampir berhenti total, tapi akan kembali ramai di hari terakhir, pikirnya dalam hati. Setelah memberi makan Yuan makan malam, Mei Shu pergi tidur. Yuan juga pergi tidur karena ingin beristirahat yang cukup sebelum hari besar besok. Besok pagi-pagi sekali, jauh sebelum matahari terbit, Mei Shu bangun dan menyiapkan sarapan. Setelah memberi makan Yuan, keduanya memasuki permainan. "Apakah kalian semua sudah siap?" Long Yijun menatap mereka. "Siap ketua sekte." Mereka semua mengangguk. "Murid Yuan, kemarilah." Tetua Shan menyerahkan masker hitam kepada Yuan, tetapi masker itu terbuat dari bahan biasa. "Terima kasih Senior Shan." Yuan dengan cepat mengganti topeng giok hitamnya dengan masker hitam yang terbuat dari sejenis marmer yang mengkilap ini, sehingga tampak mengkilap. Beberapa saat kemudian,
Anggota kuil inti naga menuju ke area berkumpul dan berdiri dalam formasi seperti yang mereka lakukan kemarin. Lalu mereka menunggu Senior Nie kembali. Tepat sebelum matahari terbit, Senior Nie kembali ke tempat kejadian dan melayang di atas semua orang di sana. "Selamat Senior Nie." Semua pemimpin sekte di sana membungkuk kepadanya. "Saya akan memberi kalian semua waktu 30 menit untuk bersiap sebelum kita secara resmi memulai alam mistik. Jika kalian sudah siap, kalian boleh berdiri di sana." Senior Nie menunjuk ke area kosong di depan alam mistik. Tak lama kemudian, para peserta mulai berkumpul di tempat itu. "Apakah kau siap, murid Yuan?" tanya Long Yijun setelah bertanya kepada Sheki J dan Gaudonia. "Beri aku waktu sebentar," kata Yuan. Lalu dia berkata, "Xiao Hua dan Feng Feng, kalian bisa keluar sekarang." Xiao Hua dan Feng Feng, semua orang di sana mengangkat alis mendengar nama-nama yang asing. Tiba-tiba, kalung di leher Yuan mulai bercahaya, dan bola api kecil keluar dari dadanya. Semenit kemudian, seorang gadis kecil yang imut dan seorang wanita cantik muncul di hadapan Yuan seperti hantu. Saat Xiao Hua muncul dan Senior Nie merasakannya, matanya membelalak terkejut. "Raja Roh? Mustahil." Tanpa ragu-ragu, dia segera terbang menuju kuil inti naga. Orang-orang di sana segera memperhatikan gerakan tiba-tiba Senior Nie dan mengamati saat dia mendekati kuil inti naga. "Senior Nie." Long Yijun dan yang lainnya terkejut dengan kemunculan yang tiba-tiba itu, dan mereka segera membungkuk kepadanya. Namun seolah-olah tidak bisa melihat mereka, Senior Nie mengabaikan mereka dan menatap Xiao Hua dengan mata lebar penuh kejutan. Bagaimana mungkin gadis semuda itu memancarkan aura Raja Roh? Lalu dia menangkapkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Xiao Hua dengan sopan. "Apa yang sedang Anda lakukan di sini, rekan Daotis? Dan jika Anda tidak keberatan, dari mana Anda berasal?" Seluruh tempat itu hening sebentar saat semua orang di sana menyaksikan Senior Nie menundukkan kepala dan memperlakukan seorang gadis kecil seolah-olah mereka setara. Hal itu sangat mengejutkan mereka. Tidak ada satupun di sana yang dapat memahami situasi tersebut. Mengapa Senior Nie, seorang utusan dari surga roh, bersikap sangat hormat terhadap gadis kecil ini? Namun yang menjadi perhatian utama adalah cara Senior Nie memanggil gadis kecil ini rekan Daotis, yang menyiratkan bahwa mereka berada pada kedudukan yang setara sampai batas tertentu. Alasan Xiao Hua berada di sini bukan urusanmu, kata Xiao Hua kepadanya dengan suara tenang yang mengguncang hati semua orang di sana saat mendengarnya. Bagaimana bisa dia memperlakukan Senior Nie dengan begitu tidak hormat? Mencari kematian pun rasanya masih kurang tepat untuk menggambarkannya. Senyum kaku muncul di wajah Senior Nie setelah mendengar kata-kata Xiao Hua yang meremehkan. Tetapi dia tidak marah, bahkan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata, "Kalau begitu, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Bagaimana Anda, seorang Raja Roh, kenapa bisa turun ke sini? Kecuali seseorang menerima izin dari keluarga Yi, mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke surga bawah. Dan sejauh yang saya tahu, saya adalah satu-satunya yang menerima izin untuk turun ke sini dalam 1000 tahun terakhir." Raja Roh? Gadis kecil itu? Para penonton sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Senior Nie. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang tampaknya baru berusia sekitar 10 tahun bisa menjadi Raja Roh? Bahkan jika dia telah mengonsumsi semacam pil pengubah penampilan untuk mengubah penampilannya, itu tidak mungkin mengubah penampilannya secara drastis seperti itu. Namun, meskipun Senior Nie bertanya, Xiao Hua menggelengkan kepalanya, tampaknya bersikeras untuk tetap diam. Senior Nie menyipitkan matanya ke arah Xiao Hua dengan tatapan curiga. Dia hanyalah Raja Roh tingkat pertama, sementara Xiao Hua tampaknya berada di tingkat ketiga. Jadi ada kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengalahkannya bahkan jika mereka bertarung. Lebih jauh lagi, sebagai Raja Roh yang berasal dari surga atas, Senior Nie memiliki beberapa batasan yang dikenakan padanya dan tidak dapat menimbulkan terlalu banyak masalah di surga bawah atau dia akan dihukum oleh surga. Gadis kecil ini, dia sepertinya tidak menggunakan harta karun apapun untuk mengubah penampilannya. Seorang Raja Roh di usia semuda ini dan aku tidak mengenalnya. Mungkin saja dia berasal dari tempat yang lebih tinggi dari surga roh. Tubuh Senior Nie bergidir membayangkan Xiao Hua bisa berasal dari tempat yang lebih tinggi dari surga roh. Jika memang begitu, aku tidak boleh menyinggung perasaannya apapun yang terjadi. Senior Nie menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara lagi. Saya mohon maaf jika rasa ingin tahu saya mengganggu Anda, rekan Taois. Jika Anda tidak ingin mengatakan apapun, saya tidak akan membahasnya lebih lanjut.
Saat senior Ni bersiap untuk pergi, pandangannya tanpa sadar tertuju pada Yuan yang berdiri tepat di sebelah Xiaohua. Ah, seorang master roh. Tunggu, aku bisa merasakan token padanya. Apakah ini berarti dia berpartisipasi di alam mistik, bahwa usianya di bawah 30 tahun? Senior Ni sangat terkejut menemukan bakat luar biasa seperti itu di alam bawah, dan antisipasinya terhadap alam mistik meningkat secara signifikan. Meskipun senior Ni ingin tinggal di sana sedikit lebih lama untuk berbicara dengan Yuan, dia tidak berani berlama-lama karena kehadiran Xiaohua. Setelah senior Ni meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat asalnya di udara, Long Higun berbicara dengan suara dalam lanung. Murid Yuan? Mereka... Yuan lalu berkata, "Maaf atas keterlambatan perkenalan, tetapi mereka adalah Xiaohua dan Feng Yuxiang. Keduanya adalah teman berharga yang pergi bersamaku, dan mereka juga memberikan bimbingan dalam hal-hal tertentu." Xiaohua, suaranya terdengar sangat familiar. Apakah dia orang yang... Tetua Xiang tanpa sadar menutupi kepalanya ketika ia teringat suara Xiaohua yang memperingatkannya untuk menjauhi Yuan. Tunggu sebentar. Feng Yuxiang? Nyonya Feng dari Pasar Phoenix Emas. Tetua Shen mengenali nama Feng Yuxiang karena ketenarannya yang luas. Semua orang di sana terdiam. Mengapa ada dua sosok seperti dewa begitu dekat dengan Yuan? Apakah mereka telah mengikuti dan menjaganya selama ini? Dan sebenarnya, apa latar belakang Yuan yang sesungguhnya? Bahkan orang-orang dari 4 keluarga kuno saja tidak akan memiliki Raja Roh dan Grandmaster Roh tingkat puncak sebagai pengawal. Di sisi lain, di kelompok Istana Langit dan Bumi, pemimpin sekte mereka, Qi Chiguang melihat Xiaohua dengan mata terbelalak. Gadis kecil itu, aku ingat pernah melihatnya di lelang Azure Phoenix. Ternyata dia adalah Raja Roh selama ini ya. Dia dengan mudah mengingat Xiaohua karena posturnya yang kecil dan auranya yang kuat. Seberapapun mereka berusaha, orang-orang di sana tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Xiaohua dan Feng Yuxiang karena kehadiran mereka yang luar biasa, bahkan mengalahkan kehadiran senior Ni. Di mata mereka, Xiaohua adalah seorang ahli misterius yang diakui oleh senior Ni sebagai sesama penganut Raja Roh. Dan meskipun butuh waktu beberapa saat, orang-orang di sana akhirnya mengenali Feng Yuxiang dan kecantikannya sebagai ahli nomor 1 di kota Phoenix, serta pemilik salah satu toko terbergengsi di surga bawah. Mengapa kedua individu sangat kuat ini berada di tempat ini, dan mengapa mereka berdiri bersama kuil inti naga? Itu tidak dapat dipahami oleh semua orang di sana, kecuali orang yang membawa mereka ke tempat ini, yaitu Yuan.